jpnn.com. Selamat datang di kanal YouTube ini. Kita akan membawa ke acara penalti Euro 2020. Prediksi dan analisis tim idola Euro 2020. Beberapa waktu ke depan kita akan terus berbicara tentang review pertandingan, prediksi pertandingan dan serba-serbi Euro 2020. Menarik Mas, tahun ini Euro digelar di tengah pandemi COVID-19. Ya, karena itu mundur ya. Mundur, harusnya event ini diselenggarakan tahun 2020 karena pandemi COVID akhirnya harus diundur 1 tahun, diselenggarakan tahun 2021. Dan yang lebih menarik lagi, nama eventnya nggak dirubah. Tetap Euro 2020 diselenggarakan tahun 2021 di 11 kota. Di 11 kota. Menarik. Ini menarik sekali karena memang ini juga masuk dalam romantisme 60 tahun UEFA ya, menyelenggarakan Euro ini ya. Ya, 60 tahun Euro. Idenya mulai dari tahun masih presiden UEFA-nya Michael Platini. Betul. Dari tahun 2012 kemudian terus berjalan dan akhirnya pada 2017 Brussels tidak bisa menjadi tuan rumah sehingga ditentukan hanya 11 kota yang akan menjadi tuan rumah di ajang ini. Euro 2020. Oke, jangan kemana-mana. Ya, betul. Apa? Tadi kan ada 11 kota yang Anda sebut tadi kan? Ya, betul. Itu kotanya apa aja itu, Bung? 11 kota penyelenggara atau tuan rumah Euro 2020. Kotanya banyak Mas, ya 11. Nah, ini saya harus buka contekan ini. Ambil saja contekannya, Bung. Karena emang semua harus dicontek di sini. Contek. Nggak bisa kita berbicara terus. Karena ini usia sekali ya kan? Betul. Seusia kita ini agak susah memang untuk menghafal. Ya, jadi harus sering buka contekan. Tapi yang pasti pembukaan di Italia ya, Bung. Pembukaan di Stadion Olimpico Roma. Laga yang akan disajikan nantinya adalah Turki melawan Italia. Betul, Turki lawan Italia. Oke, langsung kita sebutkan ya. Jadi Euro 2020 ini akan digelar di 11 kota, di 11 negara yang berbeda. Nah, diantaranya ada kota Roma Italia, kota Baku Azerbaijan, kota Saint Petersburg Rusia, kota Copenhagen, kota Amsterdam, Copenhagen di Denmark, kemudian Amsterdam di Belanda, Bukares di Romania, kota London di Inggris, Glasgow di Skotlandia, kota Seville di Spanyol, Munich di Jerman, terus Budapest di Hongaria dan Dublin tapi nggak jadi kan yang nggak jadi Dublin itu. Ya, kenapa nggak jadi? Itu sebenarnya sama dengan kasusnya kayak di Sevilla karena mereka belum siap untuk menggelar itu ya. Akhirnya dari Spanyol memindahkan ke Sevilla kan, dari Bilbao ke Sevilla. Oh iya, betul. Ya, kemudian Dublin ada alasan lain, Bung, kenapa dia akhirnya tidak bisa menjadi tuan rumah. Karena dia tidak berani menjanjikan pemerintahan kotanya untuk mendatangkan supporter ke stadion. Jadi maksud kami UEFA ini sengaja memang meminta kota-kota penyelenggara harus bisa mendatangkan supporter ke stadion. Karena itu ketika Dublin nggak bisa mendatangkan supporter ke stadion, maka dipindah ke Saint Petersburg. Karena gini Mas, nggak seru juga ya sepak bola kemudian nggak ada penontonnya, itu nggak menarik ya. Ya memang. Maksudku dari pemain pun misalkan ya saya main begitu, kemudian main bola nggak ada yang nonton gitu. Ya nggak seru. Atmosfernya seorang pemain itu agak memang kurang. Supporter itu kayak ini penyemangat ya. Pemain ke-12 bahasanya. Memang itu jadi mood booster sendiri buat pemain. Jadi ketika ada tepuk tangan penonton, maka kaki mereka yang biasanya lari cuma 5 km per jam itu bisa jadi 5,1 km per jam karena semangat supporter tadi. Jadi karena itu UEFA kemudian harus tetap ada supporter. Jadi sebagai peralihan juga mungkin ya, agar kita lebih ke depannya, karena setelah selesai pandemi COVID ini kita harus melakukan transisi dan ini adalah bagian transisi dari UEFA Euro 2020. Dan yang perlu diingat bahwa tentunya UEFA juga sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat ya, bahwa penonton atau supporter yang boleh datang mereka harus menunjukkan semacam sertifikat vaksinasi kalau di negara kita ya. Jadi sudah harus menunjukkan bahwa saya sudah vaksin 2 kali seperti itu. Nah, itu kan selain soal supporter tadi dan juga pandemi yang bikin kotanya berubah dan juga bikin Euronya mundur gitu kan, juga ada beberapa pemain yang akhirnya kemarin ketika baru masuk mengalami COVID ya. Nah, ini yang agak saya kasihan ya sebenarnya, Maksudku pemain itu sebenarnya prestasi atau puncak karir seorang pemain atau kebanggaan seorang pemain itu kan ketika membela negaranya. Ya. Sekeren-kerennya sekeren-kerennya prestasi di klub
itu rasanya pasti akan beda ketika prestasi itu di negara tempat kelahirannya atau keluarga negara. Ibarat sayur tanpa garam, hambar jadinya. Cakep. Jadi yang harus kita ketahui, Bung Pa ini sudah memiliki catatan tersendiri siapa aja pemain-pemain yang kemarin sempat COVID. Salah satunya kalau nggak salah Sergio Busquets. Sergio Busquets. Ya. Jadi yang agak remek persiapannya, agak kacau balau persiapan itu Spanyol. Agak kasihan juga ya kita sama Spanyol ya. Negara dengan tradisi sepak bola yang begitu panjang, kemudian salah satu tim unggulan juga Mas ya. Ya, masuk tim unggulan dia. Spanyol itu tim unggulan juga liganya di Eropa. juga bagus. Liganya juga bagus. Kemudian jelang pertandingan Euro digelar, ada dua bintang mereka yang terpaksa harus menepi karena terkonfirmasi COVID-19. Selain ini ada Diego Llorente ya? Ada Diego Llorente. Jadi Sergio Busquets ini gelandang bertahannya Barcelona. Juga kapten ya di timnas ya Sergio Busquets. Ya, kaptennya timnas Spanyol. Nah, ini gimana ini kapten pemain yang merasakan berbagai gelar ya. Berbagai gelar. Maksudnya peran kapten dalam sebuah klub sepak bola, sebuah tim sepak bola itu kan sentral ya. Selain ya harus jago secara skill permainan, kan dia juga harus bisa terus menjadi leader. leader buat teman-temannya. Motivasi teman-temannya juga. Jelang pelaksanaan Euro, si kaptennya kena COVID, ini kan juga sebuah pukulan besar ya buat tim Spanyol. Makanya ini sebenarnya tantangan berat bagi Luis Enrique selaku pelatih tim Spanyol, bahwa mereka sudah dipastikan kehilangan dua pilar utamanya, yaitu Sergio Busquets sama Diego Llorente. Pemain bertahan Leeds United. Ya memang mau bagaimanapun memang resiko ya di tengah COVID-19, mau timnya sekuat apapun kalau udah ada pemain yang kena COVID pasti akan terganggu. Tapi kan ini masih panjang nih. Betul. Ketika mereka sembuh kan pasti juga bisa masuk lagi. Apalagi semua pemain Spanyol hanya kehilangan dua pemain, masih ada berpuluh-puluh pemain lagi yang nanti akan tampil dan itu akan memberikan kekuatan untuk tim-tim mereka masing-masing. Nah, buat para viewers yang menjadi pendukung atau fansnya Spanyol ini, banyak yang berdoa. Mudah-mudahan pemain yang lain tidak ikut ketularan. Ya. Kan si Busquets sama si Llorente itu kan sempat latihan bareng ya. Sempat ikut pemusatan latihan kan ya. Maksud saya mari kita berdoa aja semoga skuad Spanyol yang lain itu negatif, tidak positif COVID. Nah, gini Mas Am, yang lain lagi masih soal review jelang pertandingan Euro ya. Nanti malam kan sudah ada pembukaan tuh. Dibuka dengan pertandingan Turki lawan Italia. Nah, ini menarik. Nah, selain ini Bung, ya, udah kita pakai. Oh iya, Turki lawan Italia. Oke. Nah, selain karena pandemi Covid, itu ada beberapa pemain yang agak apes ini Mas ceritanya, Mas. Apes karena cedera. Bahkan ada yang dipastikan tuh dia sudah pasti tidak akan main di Eropa. Sudah dicoret sama pelatihnya karena cedera. Nah, jadi ada Donny van de Beek. Jadi Donny van de Beek pemain Belanda. Kemudian ada Matthias de Ligt, itu pemain Belanda juga. Virgil van Dijk ini juga sudah cedera panjang sejak di klubnya Liverpool, itu sudah jarang main ya Mas ya. Jarang main. Kemudian ada Alexander Arnold juga cedera. Harry Maguire sama Jordan Henderson. Cuman untuk Harry Maguire sama Jordan Henderson ini sudah dipastikan akan dibawa ke Eropa 2020. Tapi itu kan pelatihnya udah pasti menyiapkan pemain terbaik untuk menggantikan pemain-pemain yang cedera itu ya kan? Iya, betul. Ya, Bung Pa. Ya. Ini kan nanti laga pembukaan. Ya, ada Turki lawan Italia, ini udah saya pakai nih. Oh iya, Turki lawan Italia itu ya. Kan, Turki lawan Italia. Kalau Bung Pa sendiri siapa nih kira-kira yang akan menang dalam pertandingan pembukaan tadi? Karena kan Turki sendiri juga punya sejarah kurang bagus memang lawan Italia, tapi mereka juga punya sejarah bagus karena pernah mengalahkan tuan rumah nih. Iya betul. Jadi kalau kita lihat si Italia ini kan cukup mentereng juga ya ini ya. Di 10 pertandingan dia terakhir tanpa kekalahan loh. Tidak pernah kalah ya. Itu head to head ya antara dua tim ini ya. Sejak kegagalan Italia di Piala Dunia tahun berapa itu ya? Itu kan Italia mencoba untuk bangkit dan pada akhirnya setelah ditunjuknya siapa namanya pelatih Italia sama Mancini sama Mancanan. Tapi emang ini Mancini ini bikin Italia makin gini ya. Cakep, bagus. Jadi Mancini bagus. Karena dia emang sampai niat loh, itu ada kontrak dengan klub lamanya dilepas demi Italia dan dia membuktikan bahwa Italia memang tim yang tangguh, apalagi menghadapi Euro. Kemarin juga di penyisihan ya untuk masuk ke Euro dia nggak pernah terkalahkan ya. Iya, belum pernah kalah. Italia adalah salah satu tim yang dalam 10 pertandingan terakhir di pertandingan terakhirnya itu tidak pernah kalah.
Iya, jago juga ya Italia ini. Jadi gini, viewers, ini ada beberapa catatan dari Bung Fa ini. Siap. Kita persilakan dia untuk ngobrol lah. Ngobrol. Jadi viewers ini makin paham bahwa harus jagoin siapa nih, Itali apa Turki. Nah, oke. Jadi pertemuan antara Turki Italia yang akan ketemu nanti itu adalah pertemuan ke-11. Kemarin 10 pertemuan itu didominasi oleh Italia, Mas. 7 kali menang. 7 kali menang, 3 kali imbang. Betul kan? 7 kali menang, 3 kali imbang. Artinya Italia belum pernah kalah melawan Turki. Ya. Nah. Jadi Turki sekarang semangatnya pengen ngalahin Italia, tapi ini main di Italia. Mainnya di Italia, di stadion yang penuh sejarah ini. Sejarah di Roma, kandangnya AS Roma. Kandangnya AS Roma. Kemudian Italia itu lolos ke putaran final Euro 2020 dengan menyapu bersih 10 pertandingan tanpa terkalahkan dan dia menjadi juara grup C. Ini nggak gemeteran nih. Gemeteran. Turki datang ke Italia gemeteran nih ya kan. Lawannya nggak main-main ini tim lawannya ini tim yang sangat kuat ini. Tapi Turki juga punya pemain yang sudah main di Liga Italia. Betul. Jadi jagoannya AC Milan juga ya kan. Juga. Pasti udah pernah nginjek di kaki Stadion Olimpico ini kan gitu. Itu namanya siapa Mas? Ini disebutnya agak susah. Hakan Kalhonahe. Jadi India kalau itu bukan Turki, itu India. Tapi yang ini Hakan Kalhonoglu ya. Ya, jadi pemain nomor 10 ya. Pemain nomor 10 di Milan ini harus benar-benar menjadi titik konsentrasinya para pemain Italia. Karena si Hakan ini sudah main selama 1 musim di Milan dan bahkan berhasil mengantarkan Milan masuk ke zona champion. Yang kita tahu sendiri ya, Milan itu adalah klub tua yang sudah lama nggak pernah main di champion loh. Kasihan kan? Iya. Dan tahun ini mereka mencetak sejarah. Jadi Bung Milan ini senang Milan apa enggak? Saya Manchester United. Karena gini, biasanya para pecinta Liga Italia itu orang yang sudah berumur. Oh iya. Berarti Bung Pa masih muda ini masih ya? Muda kita. Masih level muda. Benar juga para supporter atau fan-nya Milan. Sorry. Tapi ada beberapa pertandingan lain Bung Pa, bukan hanya Italia lawan ini ya. Bukan hanya Italia lawan Turki nanti kan. Betul. Setelah itu ada pertandingan selanjutnya yang mempertemukan Inggris Kroasia. Nah, ini pertandingan ini menarik juga Mas. Inggris sama Kroasia ini adalah sama-sama tim yang punya sejarah yang panjang. Si Inggris ini punya dendam, Mas. Inggris ini kalau kita bahasanya sinetron-sinetron di tempat kita itu punya dendam yang begitu kuat. Jadi Inggris ini dendam membara ini sudah amat sangat dendam sekali si Inggris sama Kroasia ini, karena kalau kita tahu di Piala Dunia tahun 2018 yang lalu Inggris yang lebih diunggulkan ketika di semifinal itu harus kalah melawan Kroasia dengan skor yang sangat tipis 2-1. Nah, itu pasti masih ada ini ya, masih ada karena waktu itu siapa yang nggak menjagokan Inggris juga waktu Piala Dunia 2018 itu. Secara materi pemain banyak pemain mudanya. Kemudian kita tahu lah Inggris itu adalah negaranya sepak bola. Liganya pun juga sangat mewah ya, sangat mewah. Dan ini level top lah, kan banyak pemain top juga main di sana. Betul. Ya, tapi juga itu juga menjadi ini juga bagi Inggris nanti. Karena pemainnya kan semakin banyak yang bermain di sana. Bahkan ada pemain Kroasia mungkin juga main di sana. Akan memahami karakter permainan itu. Sama kayak Kalhonahe tadi ya. Itu harus hati-hati juga Turki, karena Kalhonahe itu sudah tahu karakter permainan Italia itu seperti ini. Makanya harus hati-hati. Sama juga nanti Kroasia lawan Inggris. Bahkan Kapten Harry Kane pun juga sudah bilang bahwa pertandingan nanti malam kita akan berusaha sekuat tenaga mungkin untuk bisa mengalah. Bung Pa tadi udah ngomong soal Italia, Turki. Ya, udah ngomong juga soal Inggris Kroasia. Ada lagi yang menarik ini, Belanda lawan Ukraina. Nah, ini menurut Bung Pa seperti apa pertandingan nanti? Belanda, ini saya lihat catatan dulu ya ini, guys. Nah, itu. Ya. Catatan wajib ini, pemirsa. Jadi kalau kita sandingkan dua klub ya, Belanda sama Ukraina ini kan dua klub yang berbeda. Yang jelas pasti semua udah tahu lah ya, Belanda itu tim yang diunggulkan dengan materi pemain yang begitu merata di semua lini. Kemudian ada poin plusnya lagi, Belanda itu tuan rumah. Nah, mainnya kan di Belanda ini nanti. Iya benar, salah satu tuan rumah memang Belanda di Ajax. Di Amsterdam Arena ya? Saya Amsterdam Arena. Saya kemarin lupa belum tanya sama panitianya. Ini lucu emang. Ya. Tapi memang karena ini tantangan tersendiri untuk kita yang senang berbicara soal sepak bola ya. Karena ada 11 kota. Harus diingat satu-satu nama stadionnya. Susahnya kayak apa? Lidahnya aja beda. Beda. Lidah medok sama lidah Eropa kan beda menyebutnya. Tapi ya
demi viewers kita akan sajikan semuanya secara spesial. Ya, untung saya lama di Eropa, Mas. Jadi saya gitu ya? enak ngomongnya. Gitu. Belanda lawan Ukraina. Belanda lawan Ukraina. Nah, itu gimana? Belanda diunggulkan. Nah, jadi sepanjang sejarah kedua tim ini baru bertemu 2 kali. Ya. Jadi sepanjang sejarah Belanda itu ketemu Ukraina baru 2 kali, Mas. Ini karena Ukrainanya apa? Memang nggak pernah ketemu atau emang jarang ketemu karena Ukraina jarang lolos ke putaran final ya? Bisa jadi si Ukraina jarang lolos ke putaran final. Kalau Belanda kan kita tahu ya, dia kan sudah iya pasti selalu masuk lah ya. Sering masuk putaran di final Belanda. Putaran Piala Eropa, sering pernah jadi juara di 1988 ya. Dan dari 2 pertemuan itu Belanda belum pernah kalah. Artinya Belanda menang sekali, imbang sekali. Jadi dan Ukraina belum pernah menang berarti. Prediksinya nanti? Prediksinya menang apa enggak Belanda ini? Harusnya menang. Menang ya? Di atas kertas harusnya menang. Cuman kalau di atas lapangan kita nggak tahu. Nah itu bedanya. Karena bola ini selalu berputar, menggelinding. Dan menggelindingnya di atas lapangan, bukan di atas kertas. Nah itu masalahnya. Oke, mungkin itu akan menjadi pertanyaan kita bersama sebelum kita menyaksikan itu ya kan. Yang pasti kalau saya sih jagoin Belanda juga, Bu. Belanda sama Italia. Skornya berapa, Bung, kira-kira? Nah, ini kita akan bikin challenge nih, Mas. Nah, oke. Kita akan tebak skor. Nanti yang kalah di episode berikutnya push up. Oke. Push up. Siap. Setuju? Siap. Push up sesuai dengan jumlah skornya ya. Mati. Kalau 73 berarti push up-nya 10 kali. 10 kali. Oke, 7 kali 3 sama dengan jangan kali, tambah aja. Maksudnya tambah aja. Kalau 7 kali 3 21 langsung kurus saya. Langsung kurus gitu. Kalau saya sih skornya 3-1, Mas. Untuk kemenangan Belanda 3-1. Saya 2-1. Oke ya. Editor tulis di bawah. Mas Aam 3-1. Saya 2-1. Kalau bisa di pampang yang luas sebelum masuk kantor. Jadi inget terus ya kan. 3-1 sama 2-1. 3-1 dan 2-1. Nanti yang kalah di episode berikutnya push up sejumlah gol yang tercipta. Oke, sepakat ya? Sepakat. Aliman dulu kita. Pertandingan yang lain. Pertandingan yang lain. Pertandingan yang lain nih. Apa itu? Ya Inggris saja kayak menarik nih, Mas. Inggris Kroasia. Inggris Kroasia. 1-2 saya menang Kroasia. 1-2 menang Kroasia. Saya kebalikannya. 2-1 untuk kemenangan Inggris. Oke. Editor catat ya. Saya 2-1. Ini 1-2. 1-2. Terus yang Turki Itali? Turki Itali, saya menjagokan Turki menang tipis 1-0. Salah. Menjagokan Itali 1-0 menang. Nggak bisa, tadi udah ngomong Turki kok. Berapa tadi aku? 1-0 katanya menang. Oh yaudah deh. Yaudah ya, Turki ya. Yaudah kalau saya Itali 1-0 Pak gitu. Turki saya 1-0, Mas Aam menang Itali 1-0. Ya, benar itu, 1-0. Kita lihat nanti setelah pertandingan di episode berikutnya, tebakan siapa yang paling tepat. Kita siap-siap untuk push up, oke? Salam sehat. Itu tadi viewers obrolan kita soal review, serba-serbi dan prediksi Euro 2020. Saksikan terus penalti, prediksi dan analisis tim idola Euro 2021 hanya di channel YouTube jpn.com. Dan pastikan baca berita jpnn.com. Di sana tersaji lengkap berita seputar Euro, serba-serbi dan semua yang berkaitan dengan Euro. Awas kalau nggak baca.